Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Eli Erneviana dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tahukah kalian, pandemi corona belum berakhir. Pada 25 Oktober, kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 390.000 dan masih ada kenaikan sekitar 3.000-an kasus. Meski demikian, kita tidak boleh menyerah dan tetap terapkan prinsip 3M. Salah satunya yaitu dengan cara membiasakan dan mewajibkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan. Lalu, apa sih 3M itu? Penerapan 3M dapat dilakukan dengan menjalankan setidaknya 3 perilaku disiplin, yaitu pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan, dan ketiga, menjaga jarak. Menurut paparan Wiku Adhisa Smito berdasarkan penelitian internasional, memakai masker kain dapat menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 45%. Lebih baik lagi adalah mengenakan masker bedah yang mampu menekan penyebaran virus COVID-19 hingga 70%. Mencuci tangan merupakan langkah 3M berikutnya untuk menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 35%. WHO menyarankan cucilah tangan menggunakan sabun atau antiseptik selama 20-30 detik dan menerapkan langkah-langkah yang benar. Jika dalam kondisi tertentu, semisal tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah memakai cairan yang berbasis setidaknya 60% alkohol seperti hand sanitizer. Penerapan 3M yang paling utama adalah menjaga jarak atau social distancing dengan jarak minimal 1 meter, termasuk dengan menghindari kerumunan. Wiku Adhisa Smito mengatakan jika hal tersebut dilakukan maka akan dapat meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 hingga 85%. Penerapan 3M yang baik dan benar. Laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menginformasikan langkah-langkah yang baik dan benar dalam menerapkan perilaku 3M untuk mencegah penularan virus corona, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada panduan memakai masker. Semua orang harus memakai masker, terutama jika di luar rumah. Yang kedua, sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Lalu, bila tidak tersedia air, gunakan cairan pembersih tangan, minimal alkohol 60%. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker, hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila menyentuh masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau bila tidak ada, gunakan cairan pembersih tangan. Jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja. Buang segera masker 1 kali pakai di tempat sampah tertutup atau kantong plastik usai dipakai. Masker kain 3 lapis dapat dipakai berulang, tapi harus dicuci dengan deterjen usai dipakai. Saat membuka masker, lepaskan dari tali belakang dan jangan sentuh bagian depan masker. Cuci tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Perlu diingat, penggunaan masker yang keliru justru meningkatkan resiko penularan. Baiklah, selanjutnya yaitu panduan mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir, lalu sabuni tangan. Selanjutnya, gosok semua permukaan tangan, termasuk telapak dan punggung tangan, sela-sela jari dan kuku selama minimal 20 detik. Lalu, bilas tangan sampai bersih dengan air mengalir, keringkan tangan dengan kain bersih atau tisu pengering tangan yang harus dibuang ke tempat sampah segera setelah digunakan, dan segera cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan, usai batuk atau bersin, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah ke kamar mandi. Lalu biasakan mencuci tangan pakai sabun setelah dari luar rumah atau sebelum masuk sekolah dan tempat lain. Dan yang terakhir, bila sabun dan air mengalir tidak ada, gunakan cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Dan yang ketiga yaitu panduan menjaga jarak. Sebelum menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter dengan orang lain, tetap berada di rumah sesuai panduan pemerintah kecuali ada keperluan mendesak. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Keluar hanya untuk belajar hal penting atau pengobatan, itu pun seminimal mungkin. Gunakan masker saat di luar rumah. Sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum. Tunda atau batalkan acara berkumpul bareng keluarga besar atau teman. Komunikasi tatap muka bisa dilakukan via telepon, internet, media sosial, dan aplikasi.
Tunda atau batalkan acara pertemuan, konser musik, pertandingan olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain yang mengundang banyak orang. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter dan fasilitas lain. Kalau mengalami demam, merasa lelah, dan batuk kering, lakukan isolasi mandiri. Semua orang harus melakukan physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19. Jaga jarak harus lebih ketat jika untuk melindungi orang yang beresiko. Orang yang beresiko yaitu berusia 60 tahun lebih atau memiliki penyakit penyerta seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, asma dan paru, serta ibu hamil. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu dan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.